Halo semuanya, langsung aja ya di pembahasan kita kali ini, kita bakal menyelami sebuah kisah, atau lebih tepatnya sebuah paradoks yang luar biasa menarik dari sosok Abdurrahman bin Auf. Bayangin aja, beliau ini punya keyakinan yang super kuat, dan di saat yang sama, otak bisnis yang jenius banget. Nah, kombinasi ini nih yang pada akhirnya menciptakan salah satu ironi sejarah paling epik yang pernah ada. Gini deh, coba saya tanya dulu ke Anda. Pernah nggak sih kebayang ada orang yang udah berusaha keras banget, mati-matian pengen jatuh miskin, malah gagal total? Terdengar mustahil kan? Tapi tokoh sejarah kita yang satu ini bener-bener secara aktif nyoba buat ngabisin seluruh hartanya demi mengamankan tempatnya di surga. Tapi ya gitu, usahanya buat jadi miskin itu gagal total. Nah, buat ngasih gambaran seberapa gila kekayaannya, bayangin ini ya, cuma dari dana wakaf atau sedekah di wasiat terakhirnya aja, itu jumlahnya lebih dari 500.000 dinar. Kalau kita konversikan ke uang sekarang, wow, angkanya melonjak jadi sekitar 3 triliun rupiah. 3 triliun, bayangin, itu uang yang cuma disiapin buat disedekahkan di akhir hayatnya loh. Tapi tunggu dulu, kekayaan itu nggak jatuh dari langit gitu aja. Awalnya, beliau emang sosok elit yang super kaya dan dihormati banget di Mekah. Tapi pas peristiwa hijrah, semuanya berbalik 180 derajat. Hartanya dirampas habis. Waktu nyampe di Madinah, beliau bener-bener nggak bawa apa-apa. Nol besar, cuma baju yang nempel di badan. Nah, di titik inilah pola pikirnya benar-benar kelihatan luar biasa. Pas nyampe di Madinah, saudara angkatnya dari kaum Ansor, Sa'ad bin Rabi, yang kaya raya banget, nawarin setengah dari seluruh hartanya. Setengahnya loh, tapi tahu nggak apa responsnya? Abdurrahman dengan sangat elegan nolak tawaran itu. Alih-alih nerima sedekah, beliau cuma ngomong satu kalimat sederhana. Tunjukkan saja kepadaku di mana jalan menuju pasar. Wah, kemandiriannya benar-benar nggak main-main kan? Oke, mari kita bedah strategi bisnisnya, karena ini jenius banget. Strategi pertamanya, ini rasanya modern banget loh. Beliau lebih milih jual barang dalam jumlah besar dengan cepat, walaupun untung per barangnya kecil. Jadi, bukannya meraih keuntungan maksimal dari satu pembeli, beliau fokus ke perputaran barang yang masif. Prinsipnya simpel, biar untungnya tipis, yang penting laris manis dan muter terus. Lanjut ke strategi kedua. Buat membangun fondasi bisnisnya, beliau sangat ketat jaga arus kas. Caranya, cash only, alias cuma nerima pembayaran tunai. Nggak ada ceritanya tuh ngutang-ngutang. Selain emang buat ngindarin dosa riba, cara ini tuh efektif banget buat muterin modalnya dengan super cepat. Terus, ingat kan tadi beliau mulai dari nol, nggak punya modal uang sama sekali? Makanya, strategi ketiganya ini jadi kunci utama. Modal utamanya adalah kejujuran murni dan transparansi total. Sesimpel itu. Tapi, kejujuran inilah yang bikin para penyuplai, kayak pedagang cangkur di pasar, percaya buat nitipin barangnya untuk dijual keliling, dan baru dibayar setelah laku. Nah, masuk ke strategi keempat, ini soal gimana beliau ngebaca peluang. Waktu itu, beliau sadar kalau pasar utama di Madinah tuh sewa tempatnya mahal banget, mana kondisinya kumuh lagi. Alih-alih nyerah, beliau malah minta sahabatnya buat beli tanah kosong yang lagi nganggur. Disitulah beliau bikin pasar alternatif yang adil. Dan yang paling gila, bebas sewa. Beliau pakai sistem bagi hasil sukarela. Boom, monopoli pasar yang mencekik pedagang kecil pun langsung runtuh. Strategi kelima ini benar-benar ngebalik konsep bisnis yang biasa kita tahu. Buat Abdurrahman, bisnis itu tujuannya buat nyari ridho Tuhan, bukan semata-mata ngejar untung aja. Beliau yakin banget asalkan bisnis itu bawa manfaat buat masyarakat dan niatnya lurus, kesuksesan finansial itu ya cuma efek samping, bakal datang sendiri kok tanpa perlu dikejar mati-matian. Dan ini dia strategi keenam yang bikin loyalitas pelanggannya nggak ada tandingannya. Coba bayangin, penjual zaman sekarang kan kadang suka nutup-nutupin cacat barang ya. Nah, beliau malah sebaliknya. Beliau nerapin kontrol kualitas yang super ketat dan secara transparan ngasih tahu kelebihan plus semua kekurangan barang yang dijualnya. Kejujuran absolut ini yang bikin warga Madinah percaya penuh sama beliau. Tapi disinilah ceritanya jadi makin menarik. Meskipun sukses besar, beliau malah ketakutan luar biasa. Beliau pernah dengar sabda Nabi, kalau orang kaya itu mungkin bakal masuk surga dengan cara merangkak, karena proses hisap hartanya lama banget. Ngeri kan dengar itu? Akhirnya beliau berdoa supaya dimiskinkan dan bikin satu rencana ekstrim. Sebuah misi kebangkrutan yang disengaja. Beliau benar-benar pengen hartanya ludes. Dan masuklah kita ke ironi terbesarnya. Suatu waktu para sahabat pulang dari perang Tabuk dan melihat kebun kurma mereka membusuk semua. Gagal panen. Nah, Abdurrahman ngelihat ini sebagai peluang emas buat bangkrut. Beliau borong semua kurma busuk satu kota itu dengan harga normal. Wah, miskin dong. Ternyata enggak. Tiba-tiba ada utusan raja dari Yaman datang nyari kurma busuk.
Katanya itu satu-satunya obat buat wabah penyakit di sana. Terus diboronglah semua kurma busuk itu dengan harga 10 kali lipat. Niat hati pengen miskin, malah jadi 10 kali lipat lebih tajir. Gimana coba? Karena gagal total buat bangkrut, akhirnya beliau pada dasarnya menanggung seluruh ekonomi lokal di sana. Coba lihat cara beliau ngebagi hartanya yang seakan gak ada habisnya itu. Sepertiga hartanya dipinjemin ke warga Madinah yang butuh modal. Sepertiga lagi dipakai buat ngelunasin utang orang-orang yang udah nggak sanggup bayar secara cuma-cuma. Dan sepertiga terakhir, langsung disedekahin ke mereka yang butuh, tanpa harus nunggu diminta. Luar biasa banget kan? Kedermawanan beliau tuh emang bener-bener tanpa batas. Suatu hari, pas Rasulullah lagi berpidato dan minta sumbangan dari para sahabat, Abdurrahman tanpa mikir dua kali langsung maju. Saat itu juga, beliau menyerahkan 2.000 dinar murni secara tunai. Belum selesai. Waktu umat butuh dana gede banget buat persiapan perang Tabuk, dengan tenangnya beliau nyumbang 200 ukiah emas. Coba kita hitung pakai uang sekarang ya. Nilai sumbangan dadakan itu kira-kira setara dengan 10 miliar rupiah. Ya, Anda nggak salah dengar. 10 miliar dikasih gitu aja. Waktu terus berjalan, dan kita sampai di akhir hayatnya pada tahun 32 Hijriah. Di titik ini, kita bisa ngelihat puncaknya. Wasiat terakhir beliau ninggalin 500.000 dinar murni untuk amal, ditambah lagi 400 dinar untuk tiap veteran Perang Badar yang masih hidup. Total-totalnya melampaui angka 3 triliun rupiah. Dedikasi yang benar-benar bikin merinding. Tapi tahukah Anda apa yang paling menyentuh? Bahkan di detik-detik terakhirnya, terbaring di ranjang kematian dengan kerajaan bisnis terbesar di eranya, beliau menangis. Dan tangisannya itu bukan karena sedih ninggalin hartanya loh, beliau nangis karena ketakutan terbesarnya. Beliau amat sangat khawatir, jangan-jangan kekayaannya yang luar biasa melimpah itu malah jadi penghalang dan menunda reuni surgawinya bersama sahabat-sahabat tercintanya. Jadi, sambil kita menutup ulasan yang penuh hikmah ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan nih buat kita semua renungkan. Apakah selama ini pencarian kekayaan yang kita lakukan itu benar-benar ngebangun komunitas di sekitar kita? Atau jangan-jangan cuma sekedar nambahin angka 0 di rekening bank kita sendiri?